Menariknya, kata tahlilan yang sering dicurigai sebagai tradisi lokal ternyata bukan dari bahasa Jawa, melainkan dari bahasa Arab itu sendiri. Dalam Kamus At-Taufik karya Abah Kiai Haji Taufikul Hakim di halaman 678, kata tersebut jelas berakar dari kata halala yuhallilu tahlilun, yang berarti membaca kalimat la ilaha illallah. Dalam kitab Mu'jam Arabi Al-Jami' juga dijelaskan tentang makna tahlil. Halala al-ma'na sabbaha wa halala tahlilan wa ahalla bizikrillah rofa'a bihi sautahu. Halala berarti bertasbih dan bertahlil, yaitu mengucapkan kalimat tauhid atau la ilaha illallah. Dan ungkapan ahalla bizikrillah bermakna mengangkat atau mengeraskan suara dalam menyebut nama Allah. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tahlilan secara bahasa berarti aktivitas berzikir dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Oleh karena itu, penyebutan tahlilan adalah aktivitas zikir yang memiliki dasar linguistik yang kuat dalam khazanah bahasa Arab dan tidak dapat serta-merta dianggap sebagai istilah asing dari ajaran Islam. Perlu digarisbawahi, tidak ada satu kalimat pun dalam tahlilan yang bertentangan dengan syariat Islam, karena kandungan yang terdapat di dalamnya berupa zikir, doa, dan kalimat thayyibah. Semua itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, hukum mengadakan tahlilan jelas diperbolehkan, sebagaimana tercatat dalam Kitabul Maut karya Abah Kiai Haji Taufikul Hakim halaman 155. Dan yang lebih menarik, pembolehan itu justru dikutip langsung dari ulama panutan si paling nyunnah sendiri, yakni Imam Muhammad bin Ali Muhammad Asy-Syaukani, yang secara tegas menyatakan bahwa pertemuan untuk membaca tahlil hukumnya diperbolehkan. Lalu, kenapa kalian masih sibuk membid'ah-bid'ahkan tahlil, sementara panutan kalian sendiri membolehkannya? Hal ini dengan jelas disampaikan dalam pendapatnya dalam kitab Ar-Rasail As-Salafiyah yang berbunyi, Al-adatul jariyatu fi ba'dil buldani minal istima'i fil masjidi litilawatil qur'ani alal amwati wa kazalika fil buyuti wasairil ijtima'ati allati lam tarid fi syari'ati la syakka in kanat kholiyatan an ma'siyatin salimatin minal munkarati fahiya jaizatu. Yang artinya, kebiasaan di sebagian negara mengenai perkumpulan atau pertemuan di masjid, rumah untuk membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia tidak diragukan lagi hukumnya, atau boleh jika di dalamnya tidak terdapat kemaksiatan dan kemungkaran, meskipun tidak ada penjelasan secara zahir dari syariat. Kalau tahlilan ini masih dianggap bermasalah, maka yang perlu ditinjau ulang bukan amalannya, melainkan standar sunnah yang mereka pakai untuk menilai. Karena mereka menilai ibadah orang lain dari kacamata yang sangat sempit. Selain mempermasalahkan tahlilan, mereka juga kerap beranggapan bahwa hadiah pahala untuk mayit tidak akan sampai kepada mayit di alam barzah. Ternyata, anggapan itu sudah lama dibantah. Dalam Kitabul Maut karya Abah Kiai Haji Taufikul Hakim halaman 163 dijelaskan bahwa Ibnu Hajar dengan mengutip Syarah Al-Mukhtar menegaskan pendapatnya, madhabu ahli sunnati anna lil insani ayyaj'ala sawaba amalihi wa sholatihi lil mayyiti wa yasiluhu, yang artinya mazhab ahlu sunnah berpendapat bahwa seseorang dapat menghadiahkan pahala amal dan doanya kepada orang yang telah meninggal dunia dan pahalanya akan sampai kepadanya. Kitab Nihayatul Zen halaman 193. Jadi, bagi yang suka menganggap tahlilan atau doa untuk mayit itu sia-sia, mungkin kalian perlu membaca kitab dulu ya, supaya memperluas literasi ilmu, agar nalar tidak dangkal saat berkomentar di kolom medsos.
serta tidak terburu-buru menolak amalan yang jelas-jelas ada dalilnya. Dan disinilah biasanya si paling nyunah muncul dengan tuduhan ekstrim. Tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu bid'ah. Tentu, tuduhan ini lahir dari logika insan yang sama cepatnya dengan scroll media sosial. Apa yang tidak disebutkan literal dalam teks Nabi langsung dicap bid'ah tanpa menimbang hikmah, konteks, atau ijtihad ulama. Padahal dalam praktik tahlilan di Indonesia, hari-hari tersebut tidak muncul dari rapat budaya atau karangan masyarakat sendiri. Hari ke-7, ke-40, ke-100, bahkan hari ke-1000 itu bersumber dan berdalil dengan jelas dan nyata adanya. Sebagaimana dicatat dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, Juz 2 halaman 198. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u was-sadaqatu hadiyatun ilal mauta." Wa qala Umar radhiyallahu an, "As-sadaqatu ba'da ad-dafni sawabuha ila salasati ayyam, was-sadaqatu fi salasati ayyamin yabqa sawabuha ila sab'ati ayyam, was-sadaqatu yawma sabi'i yabqa sawabuha ila 25 yawman, wa minal 25 ila 40 yawman, wa minal 40 ila mi'atin, wa minal mi'ati ila sanatin, wa minas sanati ila alfi amin." Yang artinya, doa dan sodakoh itu hadiah kepada mayit. Sahabat Umar berkata, sodakoh yang dilakukan setelah penguburan, pahalanya bertahan hingga 3 hari. Sodakoh yang dilakukan dalam 3 hari, pahalanya bertahan hingga 7 hari. Sodakoh pada hari ke-7, pahalanya bertahan hingga 25 hari, dan dari 25 hari bertahan hingga 40 hari. Dari 40 hari bertahan hingga 100 hari, dan dari 100 hari bertahan hingga 1 tahun. Dari 1 tahun sampailah kekalnya pahala itu hingga 1000 hari. Kitab Al-Hawi lil Fatawi Juz 2 halaman 198. Maka jelas tahlilan di hari-hari tersebut murni lahir dari penjelasan ulama, bukan dari ritual agama lain. Tahlilan dengan tujuan berkumpul untuk mengirim doa itu bukan hanya acara seremonial yang kosong, melainkan bentuk sodakoh kolektif yang manfaatnya diniatkan untuk mayit di alam barzah. Dan jika zikir, doa, dan sodakoh yang berdalil masih disebut sekedar tradisi, maka masalahnya bukan pada amalannya, melainkan pada ketidakmauan memahami ilmunya yang merupakan efek samping dari logika insan yang lebih cepat menilai daripada membaca referensi.